Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat bersilaturahmi. Kemudian Allah anugerahkan kesempatan bagi kita untuk mengecapi Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang kita lakukan dari amal saleh dan keimanan serta menuntut ilmu pada bulan yang mulia ini. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Ta'ala. Salawat beriring salam telah kita sampaikan kepada Nabi. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Suatu ketika zaman dahulu ada 3 orang yang melakukan perjalanan. Lalu ketika mereka sudah letih, mereka akhirnya mampir ke sebuah gua untuk beristirahat. Ketika mereka memasuki gua tersebut, maka pada saat itu Allah takdirkan batu besar jatuh dari atas dan menutupi pintu gua tersebut. Sehingga tak seorang pun dari mereka yang dapat keluar dari gua tersebut. Nabi SAW menceritakan, akhirnya ketiga orang ini mengatakan kepada kawannya, hendaklah kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan mengandalkan dan menyebutkan amal saleh yang pernah kita lakukan, yang kita harapkan dengan itu wajah Allah Ta'ala dan ridhonya. Maka masing-masing akhirnya menceritakan dan berdoa kepada Allah tentang amal saleh yang mereka lakukan yang menjadi andalan mereka di hadapan Allah Ta'ala. Orang yang pertama, kata Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, dahulu aku mempunyai kedua orang tua yang sangat tua, yang sudah tua berumur, yang setiap hari aku akan berikan minuman perahan susu kambing kepada mereka berdua sebelum aku memberikan kepada istri dan keluargaku. Maka pada saat itu, suatu ketika aku pergi jauh untuk mencari kayu bakar, akhirnya aku pulang sudah malam, dan aku mendapati keduanya dalam keadaan sudah terlelap. Aku pun memerahkan susu kambing, lalu aku menanti, ya Allah, sampai mereka bangun. Mereka bangun pada saat subuh menjelang, maka pada saat itu aku berikan minuman itu kepada mereka sebelum aku berikan kepada istri dan keluargaku. Maka kalau engkau anggap ini sebagai amal soleh di sisimu ya Allah, yang aku lakukan hanya mengharap wajahmu ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Maka pada saat itu terbukalah pintu gua itu sedikit. Kemudian orang yang kedua pula, kata Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, dahulu aku mempunyai seorang sepupu, anak paman, yang aku sangat menyukainya dan mencintainya, namun dia menolak cintaku. Lalu pada suatu ketika dia datang kepadaku ya Allah, dan dia membutuhkan uang. Akhirnya aku memberikan kepadanya 120 dinar. Uang aku berikan kepadanya, namun aku memberikan syarat ya Allah. Pada saat itu aku minta agar dia mau aku tiduri. Artinya aku melakukan zina ya Allah. Maka pada saat perzinaan itu hampir aku lakukan. Dia berkata kepadaku, tidak akan aku halalkan dan aku ridhoi, dan aku tidak akan relakan cincin ini dibuka kecuali dengan cara yang halal. Maka pada saat itu ya Allah, mendengar perkataannya, aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan 120 dinar itu kepadanya. Kalaulah aku melakukan itu ya Allah hanya karena mengharap ridhomu ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Akhirnya Allah membukakan pintu gua itu sedikit lagi, namun mereka masih belum bisa keluar dari sana. Nabi SAW melanjutkan cerita ini. Lalu orang yang ketiga berdoa pula kepada Allah Ta'ala dengan mengandalkan amal soleh yang ia lakukan. Orang yang ketiga ini berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku dahulu mempunyai seorang pekerja
yang aku pekerjakan, semuanya sudah aku bayar kecuali satu orang yang belum dia ambil gajinya ya Allah. Akhirnya aku menggunakan gajinya itu untuk aku investasikan. Akhirnya banyaklah kebun, banyaklah hewan-hewan peliharaan dari domba yang semakin banyak dari hasil gajinya. Sampai suatu ketika dia datang ya Allah menuntut gajinya. Lalu aku berikan semua itu, kebun dan hewan-hewan peliharaan dari domba dan lain-lain itu ya Allah. Aku berikan kepadanya semuanya ya Allah, dengan mengharap wajah-Mu ya Allah, mengharap ridha-Mu. Kalaulah itu Engkau anggap sebagai amal soleh di sisi-Mu ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Maka terbukalah pintu gua itu. Akhirnya mereka bertiga dapat keluar dari gua tersebut. Nabi SAW menceritakan perihal ini kepada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW. Ini dengan maksud bahwasanya disyariatkan bagi kita juga untuk mengutamakan yang pertama, mengutamakan kedua orang tua kita dibanding yang lain. Walau bagaimanapun keadaannya, walaupun istri kita, walaupun anak kita, ketika masih ada orang tua kita, wahai laki-laki, maka keutamaan ada pada kedua orang tua dibanding mereka. Kemudian yang kedua, bahwasanya meninggalkan maksiat berupa zina dan lain-lain adalah merupakan amal soleh di sisi Allah Ta'ala. Yang ketiga, disyariatkan menikah bukan berzina, bukan sifah. Maka orang-orang anak muda yang apabila dia sudah tidak tahan lagi dan dia sudah memiliki kemampuan, hendaklah dia segera menikah. Yang keempat, bahwasanya dalam hal ini hendaklah memberikan gaji dan upah yang sesuai, bahkan hendaklah berbuat baik yang melebihi dari apa yang sudah ditetapkan. Itu adalah kebaikan yang tidak hilang di sisi Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan baik. Ikhwati fillah, ada satu hal lagi, yaitu bahwasanya dengan ini disyariatkan untuk berdoa dengan bertawassul dengan amal saleh di sisi Allah Ta'ala, adalah bagian dari yang disyariatkan di dalam agama ini, di antara tawassul-tawassul yang disyariatkan. Maka apakah amal saleh yang dapat kita andalkan di hadapan Allah Ta'ala? Ikhwah, demikian yang dapat kami sampaikan. Marilah kita perhatikan diri kita, di mana dari amal soleh yang dapat kita jadikan andalan nanti di sisi Allah Ta'ala di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita kepada hambanya yang soleh bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada di Jannatul Firdaus Al-A'la dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.